Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Tuh hari ini hari Minggu tanggal 2 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So, bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Ya, intuition. Angel memberikan pesan healing bahwa intuisimu semakin kuat ya. Jadi kita semua ini mempunyai intuisi, tapi terkadang kita mengabaikannya karena lebih mendengarkan omongan orang lain atau lebih mengutamakan ego ya. Ego itu ambisi, obsesi gitu ya, dan seringnya menabrak gitu ya atau bertentangan dengan intuisi. Nah, padahal ketika kita mau ya mengikuti intuisi kita, di situ hidup kita tuh akan kayak aman-aman aja, lancar, segala sesuatunya berjalan dengan lancar gitu ya. Bahkan kalaupun ada hambatan ya, ketika kita mendengarkan intuisi kita, di situ pun sebenarnya ada jawaban gitu loh dari pertanyaan kita, permasalahan atau solusi. Nah, maka jangan abaikan intuisi yang datang ya, karena terkadang kita lebih terpengaruh dengan omongan orang lain ya. Salah satu contoh, ketika kita ingin membuat keputusan, padahal intuisi kita itu udah membisikkan gitu ya, pilih A gitu. Ternyata karena kita lebih mendengarkan omongan orang lain, udah pilih B aja, ntar kamu gini. Akhirnya kita kebawa, terpengaruh, kita pilih B. Nah, ternyata yang terjadi sesuatu hal yang nggak diharapkan atau pilihan yang salah gitu. Biasanya kita akhirnya, padahal aku tuh dari awal tuh maunya pilih A gitu. Jadi karena terpengaruh temen, terpengaruh omongan orang, ikutan pilih B deh gitu. Padahal yang bener A. Nah, itu seringkali kita alami. Bahkan aku pun juga seringnya, akhirnya aku tuh nyesel. Kenapa ya aku nggak ngikutin intuisiku sendiri, akhirnya malah bikin keputusan yang salah. Nah, itu ya. Jadi hari ini Angel ngingetin lagi untuk jangan abaikan intuisi ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Hari ini aku memberikan atau menyampaikan pesan bijak dari semesta. Kita lihat pesan apa aja yang ketarik ya. Oke. Friendship, pertemanan, persahabatan. I understand that a friend is in my life for a reason. Aku mengerti bahwa teman yang dihadirkan dalam hidupku adalah untuk sebuah alasan. Ada teman sejati yang memang dihadirkan untuk menemani journey kita, segala perjalanan hidup kita dalam suka dan duka. Ada pula teman yang dihadirkan sesaat ya, hanya memberikan pelajaran hidup, mengenal berbagai macam karakter manusia, sifat, watak gitu kan, dan juga memberikan pengalaman. Siapapun yang dihadirkan dalam hidup kita itu pasti memberikan pengalaman apapun itu. Nah, ada pula teman yang malah bisa menjadi saudara gitu ya, bahkan bisa lebih dekat dibanding dengan saudara kandung kita gitu. Kemudian ada juga teman yang mungkin dihadirkan dalam kehidupan kita hanya sesaat, hanya untuk berantem mungkin ya.
berantem, berkonflik. Nah, itu pun juga ada pembelajarannya dari masalah yang pernah kita hadapi atau konflik yang pernah kita hadapi gitu loh. Jadi ya kita perlu memahami ya bahwa teman dihadirkan di hidup kita untuk sebuah alasan. Jadi nggak semua hal, semua yang dihadirkan itu nggak ada yang kebetulan. Semua itu ada pembelajarannya di situ ya. Dan bahkan ketika kita merasa nggak punya masalah, kita merasa nggak punya hutang gitu kan, terus tiba-tiba ada temen yang tiba-tiba ngejauh aja gitu ya. Nah, itu pun juga ada alasan dibalik itu gitu ya. Artinya apa? Kita menemani perjalanan hidupnya udah sampai di situ. Dia juga menemani perjalanan hidup kita udah sampai di sini. Jadi nggak perlu negatif thinking, nggak perlu galau, nggak perlu ada yang dipermasalahkan gitu. Jadi ya setiap orang yang datang dalam kehidupan kita memang ya datang dan pergi. Dan yang terbaik akan stay. Ya, tapi bukan berarti teman pergi dari kehidupan kita terus kita harus bermusuhan atau kita musuhin atau dia memusuhin kita. Enggak, terkadang ya kayak yang semesta ini aja gitu, menjauhkan kita bahkan tanpa alasan, tanpa ada masalah gitu loh. Oke, kita lanjut. Ini ternyata pesan bijaknya tentang persahabatan atau pertemanan. Yang kedua, relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. Aku menarik orang-orang yang bisa melayani aku dengan baik, dalam tanda kutip ya. Melayani ini memperlakukan kita dengan baik ya, bahkan mereka berusaha yang terbaik ya supaya kita bahagia, supaya kita nyaman, supaya kita happy. Nah, bagaimana cara kita menarik energi orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, yang bisa memberikan atau menservis, memperlakukan, nge-treat kita dengan baik? Ya, kita harus mempunyai vibrasi yang tinggi. Ya, ketika vibrasi kita tinggi, kita bisa menarik energi orang-orang yang positif gitu. Bagaimana mempunyai vibrasi yang tinggi? Tentu saja kita lepaskan segala dendam, amarah, kebencian gitu kan. Kita lupakan hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan. Memaafkan siapapun yang pernah menyakiti atau mengecewakan kita. Berpikir positif. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Ya, tidak menanam kebencian. Nah, di situ vibrasi kita naik, maka ketarik tuh orang-orang yang positif ya. Dan karena di sini ada pesan relationship, bahkan salah satunya bisa menjadi jodoh kamu gitu. Pasanganmu, sahabat kamu, rekan bisnis, partner bisnis, dan lain sebagainya. Oke, next ya, kita lanjut. Ya. Perseverance ya, ini tentang usaha, perjuangan, kerja keras. I know that I can do whatever I set my mind to. Aku tahu aku bisa melakukan apapun yang sudah aku rencanakan atau udah aku set atau udah aku apa ya istilahnya ya, udah aku susun gitu. Jadi yakin dan percaya diri jika memang hari ini kamu udah ada misi, ada rencana, udah kamu susun dengan rapi ya. Selama kamu mau berusaha, kamu berjuang ya, kamu bisa mewujudkan apapun yang sudah kamu set, kamu rencanakan atau kamu susun. Oke, lanjut ya untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, ada kartu Death, transformasi. Nah, Death ini juga adalah energi zodiak Scorpio.
Mungkin kamu berzodiak Scorpio atau kamu hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Scorpio. Dan kartu death ini nggak selalu tentang hal-hal yang negatif atau mengerikan gitu ya. Kok melihat judulnya aja death gitu ya. Dan bahkan kalau di kartu tarot Rider Waite atau beberapa kartu tarot yang bertema itu simbolnya kan tengkorak gitu ya. Nah, ini bukan berarti hal yang buruk. Justru ini adalah sebuah transformasi di mana kamu berani meninggalkan, melepaskan hal-hal yang menurutmu nggak layak, nggak bikin berkembang, nggak bikin bahagia, nggak buat kamu happy, yang malah bikin kamu stuck, makin terpuruk. Nah, ini transformasinya adalah kamu berani meninggalkan itu semua, ya, dan menanam pohon baru atau memilih pohon baru yang lebih subur. Yang artinya apa? Memilih pilihan baru yang lebih layak, yang worth it buat kamu, yang bikin kamu berkembang, bikin kamu happy, bahagia, ya. Baik ini tentang hubungan, percintaan ya, relationship, atau tentang pekerjaan yang menurut kamu mungkin stuck ya, kok begini-begini aja, begitu-begitu aja gitu ya, atau tentang bisnis atau usaha yang nggak berkembang. Nah, ketika kamu berani meninggalkan itu, maka kamu dipertemukan atau tumbuh pohon baru yang di sini kayak bisa lebih kamu rawat, bisa lebih kamu pupuk ya, dan ada harapan-harapan baru. Oke. Sama halnya ketika kamu berani meninggalkan seseorang yang toksik ya, maka semesta mengirimkan seseorang yang lebih baik. Tapi kalau yang toksik ini kamu gandoli terus gitu, nah yang lebih baik ini mau datang ke blok gitu, karena energimu nyantol di si Miss Toxic ini gitu loh. Oke, lanjut ya. Ya, Three of Wands. Ada rencana perjalanan jauh seperti keluar kota, keluar pulau, atau keluar negeri ya. Aku bilang sih ini masih rencana karena energinya masih menunggu, entah kamu perginya besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan gitu. Tapi hari ini tuh kayak kamu tuh udah mulai planning gitu ya. Nanti di sana mau ngapain aja, mau ngerjain apa, mau kemana aja nih, udah kamu susun-susun gitu. Atau udah start untuk booking tiket atau hotel dan lain sebagainya. Intinya sih persiapan gitu ya. Nah, kemudian ada juga sebaliknya ya, seseorang dari jauh sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan, tentu saja untuk bertemu kamu. Nah, bisa ini pasangan LDR-mu atau gebetanmu yang long distance, atau ada hubungan pekerjaan. Misal ini bos kamu yang punya planning yang kebetulan lagi beda kantor gitu ya. Mungkin kamu di kantor cabang, dia di kantor pusat gitu ya, yang beda kota nih, punya planning ingin datang meeting gitu ya, membicarakan masalah pekerjaan. Atau ini klien customer kamu ya, yang kamu punya klien jauh gitu ya. Nah, ini ada planning akan bertemu gitu ya, akan pengen bertemu kamu supaya kamu bisa presentasi ya. Oke, beberapa juga ada berhubungan atau ada berkenalan ya dengan seseorang yang dari jauh. Bisa mungkin dikenalin temen, atau kamu kenalnya melalui sosmed, atau melalui dating apps gitu ya. Oke, next kita lanjut. Ya, Knight of Wands nih, ketarik lagi kartu perjalanan. Kalau Three of Wands ini merencanakan gitu ya. Kalau Knight of Wands ini hari ini kamu melakukan suatu perjalanan, atau kamu movement, atau kamu melakukan pergerakan ya. Contoh nih, beberapa hari terakhir kamu ini udah punya planning, udah ada strategi tertentu gitu ya, tapi belum kamu realisasikan. Nah, hari ini kamu berangkat buat merealisasikan itu semua. Contoh kayak kemarin-kemarin kamu udah follow up gitu ya ke beberapa orang gitu, bahwa pengen ketemu. Nah, hari ini kamu udah mulai start untuk bertemu orang-orang tersebut ya. Jadi ini kamu yang melakukan perjalanan. Oke.
Judgment, ada sebuah kesempatan bagus ya, good opportunity yang mungkin bisa kamu ambil. Nih bisa jadi ada tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, tawaran job gitu ya. Nah ini sebuah kesempatan bagus, ini bisa kamu ambil. Kemudian ada seseorang yang memang ingin serius ya. Serius ini bisa dalam percintaan, karena di sini juga ada pesan relationship ya. Bisa dalam percintaan, menawarkan komitmen, ingin ada hubungan serius dengan kamu, atau menawarkan komitmen kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan, job, kontrak kerja gitu ya, yang mana ini benar-benar serius gitu. Dan kemudian juga jika kamu sempat mengalami penundaan entah urusan apapun itu, nah hari ini ada kesempatan kedua gitu ya. Dan buat kamu yang sedang berkonflik nih dengan seseorang siapapun itu, aku rasa nih dari energi Judgment ini ya ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan ya, masih ada kesempatan. Oke. Nah yang terakhir, Two of Wands. Ada partnership, kerjasama ya, bahkan mungkin kamu hari ini juga ada transaksi atau ya bertemu relasi atau partner bisnis gitu ya, dan kalian merencanakan untuk kerja bareng atau join bisnis gitu ya. Nah kemudian juga kamu ada koneksi dengan orang jauh, jadi membina hubungan dengan orang jauh ya, yang mungkin saat ini kalian beda kota atau beda negara. Oke. Selanjutnya, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya. Wow, romance, Cupid's arrow strikes. Nah, ini tadi yang aku bilang, ada kesempatan untuk relationship atau membina hubungan. Aku rasa hari ini ada yang jatuh cinta sama kamu. Panah asmara akan menembus jantungmu. Seseorang jatuh cinta sama kamu ya. Oke, kita lanjut untuk Angel Answers. Jika kamu sedang memanifestasikan sesuatu hal di bidang apapun itu, yuk kita coba minta petunjuk ya. Apa jawaban Angel? Ya, peaceful resolution ya. Memang belum bisa terwujud hari ini, tapi Angel memberikan jawaban. Tetaplah membuat visi misi, tujuan hidup, terutama yang bertujuan untuk kedamaian. So otomatis resolusi kamu itu untuk kebaikan ya, bukan resolusi nyumpah-nyumpahin musuhmu biar celaka atau nyumpah-nyumpahin mantan biar kena karma gitu kan, bukan. Tapi yang penuh kedamaian, yang bertujuan untuk kebaikan semua makhluk di bumi ini. Oke, itu jawaban Angel. Jadi mungkin belum bisa terwujud hari ini, tapi tetaplah membuat visi misi dan tujuan-tujuan yang penuh kedamaian. Oke. Next untuk ini yang terakhir ya. Pesan yang bisa menginspirasi kamu atau afirmasi hari ini. Ya. I am a light in the world. Afirmasi. Aku adalah cahaya di dunia ini. I am a light in the world. Ucapkan itu, afirmasikan itu. Supaya apa? Hidup kita ini bisa bermanfaat. Cahaya kita bisa menerangi semua makhluk yang ada di bumi ini, semua orang di dunia ini, dengan kebaikan kita, bakat kita, skill kita, kemampuan kita ya, bisa untuk menerangi bumi ini, menerangi dunia ini.
Oke, so ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.